상황입니다. 19대 17 2점 앞서는 도로공사. 지아가 땀을 많이 흘립니다. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengalami penurunan peringkat top skor sementara Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri Pertiwi yang bermain untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan dampak dari kemenangan sang juara bertahan. Ya, Gimcheon Korea Expressway Highpass mendapatkan hasil manis ketika bersua Gwangju I-Pepper Savings Bank. Tampil pada Jumat, 23 Desember 2023, kemarin, tim arahan Kim Jong-min tersebut menang dengan skor 3-2. Dalam pertandingan tersebut, Vanja Bukilic menjadi motor pendulang angka bagi Korea Expressway Highpass dengan 32 poin. Pemain berkebangsaan Serbia tersebut hanya kalah dari pemain I-Pepper Savings Bank Yasmeen Bedard Ghani. Oposite asal Amerika Serikat itu tampil luar biasa menggendong timnya dengan menorehkan total 35 poin. Torehan poin dari Yasmeen dan Bukilic dalam pertandingan itu mempengaruhi posisi Megawati dalam tabel top skor sementara. Sebelumnya, Megawati berada di peringkat ketiga atau unggul atas kedua pemain tersebut usai laga melawan GS Charter Soul Kicks. Akan tetapi, peringkat pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut kini harus turun 2 set trip atau berada di peringkat kelima. Megawati turun dan menduduki peringkat tersebut dengan sudah mengumpulkan total 396 poin dari 17 laga sejauh ini. Sementara itu, Yasmeen mengurus pemain berusia 24 tahun tersebut untuk menempati peringkat ketiga top skor sementara. Pemain yang berpostur 193 cm tersebut mantap berada di tiga besar dengan sudah membukukan 426 angka. Update kondisi Kapten Tim Red Sparks, Lee So-young yang harus absen di sisa pertandingan putaran ketiga Liga Voli Putri Korea akibat bertabrakan dengan Megawati Hangestri. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin menginformasikan Lee So-young mengalami gegar otak ringan yang membuatnya akan absen saat melawan Pink Speeders, Minggu, 24 Desember 2023. Lee So-young diberikan waktu untuk rehat dan pemulihan kondisi setelah divonis oleh pihak rumah sakit mengalami gegar otak ringan. Dalam pengertian medis, seseorang dikatakan mengalami gegar otak ringan gejalanya hanya berupa nyeri kepala ringan, benjolan di kepala, atau pusing hanya dalam waktu yang singkat atau tidak lebih dari 15 menit. Orang yang mengalami gegar otak ringan umumnya tidak mengalami gejala pingsan atau kehilangan kesadaran. Lee So-young mengalami gegar otak ringan dan harus beristirahat full hingga minggu ini berakhir, terang Ko Hye-jin setelah Red Sparks dikalahkan GS Charters, Kamis 21 Desember, dikutip dari Naver Sport. Hasil dari check-up di tim medis menunjukkan Lee So-young tidak memiliki masalah serius. Itu merupakan cedera gegar otak ringan. Pihak rumah sakit menyarankannya untuk istirahat di rumah terlebih dahulu, terang pelatih asal Korea Selatan ini. Lee So-young memang tidak dalam kondisi prima mengarungi Liga Voli Korea musim ini. Dia terlambat comeback bersama Red Sparks karena mengalami cedera di bahunya. Penggawa timnas voli putri Korea ini baru memulai bertanding pada putaran kedua Liga Voli Korea. Dan puncaknya kembali harus beristirahat saat insiden tabrakan dengan Megawati pada pertandingan Red Sparks menjamu Hyundai Hillstatte, Sabtu, 16 Desember 2023. Insiden mengerikan itu terjadi saat set keempat. Bermula dari usaha Megawati dan rekan setimnya yang juga Kapten Red Sparks, Lee So-young. Sama-sama berusaha mengejar ball out setelah salah satu pemain tuan rumah melakukan pancake dalam kedudukan 23-19 untuk keunggulan Hillstatte. Sama-sama hanya fokus menggapai bola, Megawati dan Lee So-young kemudian tabrakan tepat di depan bench Red Sparks. Kedua pemain akhirnya sama-sama terkapar di depan pelatih Ko Hye-jin dan para pemain serta ofisial Red Sparks. Pelatih kepala GS Charters, Cha Sang-hyun, bernafas lega setelah pertandingan menghadapi Red Sparks pada Kamis, 21 Desember 2023, kemarin. GS Charters mengamankan 3 poin berharga dengan kemenangan 3-1 pada putaran ketiga Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 di Chungmo Gymnasium di Daejeon. Pemain asing asal Kuba Giselle Silva menyumbangkan 35 poin, Yu Seoyeon 14 dan Kang Sofi 11 saat ketiganya tampil seimbang. Kemenangan tersebut bukan tanpa pasang surut. Pasalnya tim yang dihuni Megawati Hangestri, Red Sparks sempat merebut set kedua. Dan pada set ketiga, tim yang dimotori Giselle Silva berjuang keras untuk menahan Megawati Hangestri CS hingga akhir set.
Setelah 3 poin yang diperebutkan dengan susah payah, pelatih GS Charlton, Cha Sang-hyun mengungkapkan tim sempat berada di situasi sulit. Setiap musim, kami kesulitan sekali atau 2 kali dalam pertandingan. Untungnya, kami berhasil mengatasi hal tersebut, ujarnya sambil menghela napas lega. Saya pikir kami telah mengatur permainan di awal dan pertengahan pertandingan, namun kesalahan-kesalahan kami sendiri menyulitkan kami, tambahnya. Namun kami beruntung bisa mendapatkan 3 poin penting, tutur pelatih GS Charlton yang dikutip dari The Spike. Tertinggal 7-9 di set keempat, GS Charlton berhasil mencetak 12 poin beruntun. Di antaranya, mereka berhasil memperlebar jarak dengan serangkaian kesalahan lawan. Berkat Boomshil, permainan menjadi lebih baik. Itu hal yang bagus untuk kami, tambah Cha Sang-hyun. Dalam kondisi krusial kemampuan pemain andalan Giselle Silva dalam memecahkan masalah terlihat menonjol. Dia memiliki kemampuan untuk memukul ujung bola jika ada di depannya, kata Cha Sang-hyun. Setelah melewati garis tengah lapangan, bola jatuh ke arah Silva dan tendangannya masih pendek dan diblok. Pada dasarnya, ia terlihat bisa memukul segala sesuatu dengan kekuatannya, jelasnya. Pelatih Jungkwan Jang Red Sparks Ko Hye-jin mengkritik daya serang Megawati Hangestri Pertiwi CS usai kalah dari GS Charlton Kicks di Liga Voli Korea, Kamis, 21 Desember 2023. Megawati mencatatkan 19 poin saat Red Sparks kalah 1-3 dari GS Charlton Kicks pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea, atau V-League 2023-2024 di Chungmu Gymnasium, Kamis, 21 Desember 2023. Usai pertandingan, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mengkritik daya serang timnya. Saya pikir ini masalah kemampuan individu. Menang benar bahwa kemampuan servis dan menyerang masih kurang, ucap Ko Hye-jin dikutip dari Naver. Ini bikin frustrasi. Setiap hal itu penting, kesalahan selalu terjadi. Ini situasi yang sulit, ucap Ko menambahkan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengungkap faktor yang jadi masalah Red Sparks sehingga Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tidak bisa bangkit dari kekalahan. Ko Hye-jin menjelaskan, dia sudah mendatangi beberapa pemain dengan kemampuan yang kurang itu. Di mata Ko, sejumlah pemain tersebut merasa mendapat banyak tekanan dan kecemasan. Karena itu dia meminta pemainnya meningkatkan kualitas pada aspek yang lemah tersebut. Para pemain harus datang ke stadion dan melakukan banyak latihan, kata Ko Hye-jin. Akibat kekalahan beruntun tersebut, Red Sparks gagal memperbaiki peringkat di klasemen Liga Voli Korea. Red Sparks kini tertahan di peringkat kelima klasemen dengan 24 poin atau tertinggal 7 angka di belakang GS Charlton yang menempati peringkat ketiga atau batas akhir playoff.